Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Jianto dari kelas A dengan NIM 2021533035 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dari Universitas Muria Kudus. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dasar akuntansi, yaitu dampak keterampilan hubungan manusia pegawai administrasi universitas menuju efektivitas organisasi. Pengantar. Pada teori tahap awal, menurut Etzioni 1960, efektivitas organisasi adalah sejauh mana suatu organisasi mewujudkan tujuannya. Dalam meninjau studi efektivitas organisasi setelah tahun 1960-an dan 1970-an, 30 kriteria yang berbeda untuk mengukur efektivitas organisasi dapat diidentifikasi, seperti efektivitas keseluruhan, produktivitas, efisiensi, keterampilan interpersonal manajerial, keterampilan tugas manajerial. Yang kedua, Wickramasinghe tahun 2004 berusaha menggali makna kinerja organisasi secara eksplisit sesuai dengan dunia teori organisasi dalam bukunya yang berjudul Principle of Management and Organizational Theory, bahwa kinerja organisasi adalah sejauh mana suatu organisasi mencapai hasil yang diharapkan darinya, dan hal yang sama dipengaruhi sebagai bagian tetapi tidak seluruhnya oleh kinerja manajerial. Tampaknya benar bahwa pejabat administrasi menjalankan tugasnya pada proses tugas rutin mereka masing-masing dengan keterampilan manajerial, yaitu konseptual, hubungan manusia, dan teknik dalam sistem universitas, dan dengan demikian memberikan layanan yang berharga bagi universitas. Oleh karena itu, sebagai seorang manajer, petugas administrasi harus menunjukkan keterampilan tertentu seperti yang disebut di atas di tingkat manajerial masing-masing. Menurut Kars 1974 ada 3 keterampilan manajerial yang paling utama, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknis, dan tingkat keterampilan ini diperlukan untuk bervariasi dari tingkat manajemen dan dari organisasi ke organisasi, sehingga manajer tingkat atas yaitu panitera membutuhkan lebih banyak keterampilan konseptual dan lebih sedikit keterampilan teknis, dan manajer tingkat bawah yaitu asisten panitera membutuhkan lebih banyak keterampilan teknis dan lebih sedikit keterampilan konseptual. Manajer tingkat menengah termasuk di antara ketiga keterampilan ini, namun keterampilan hubungan manusia sama-sama dibutuhkan oleh ketiga tingkat manajemen. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hubungan relation skill pegawai administrasi universitas terhadap efektivitas organisasi. Ada keterampilan manajerial lain yang akan mempengaruhi kinerja pejabat administrasi universitas yang pada akhirnya akan berdampak pada efektivitas organisasi. Oleh karena itu, menurut Kars 1974, salah satu keterampilan manajerial utama adalah keterampilan hubungan manusia, yang pada dasarnya dibutuhkan oleh petugas administrasi untuk menyelesaikan proses manajemen tugas rutin mereka sambil mengharapkan penyelesaian pekerjaan yang lebih baik menuju efektivitas organisasi tematik untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dampak yang dibuat oleh keterampilan hubungan manusia dari pejabat administrasi universitas terhadap efektivitas organisasi di universitas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengaruh yang dibuat oleh keterampilan komunikasi pejabat administrasi universitas terhadap efektivitas organisasi di universitas. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh yang dibuat oleh keterampilan kepemimpinan pejabat administrasi terhadap efektivitas organisasi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh yang dibuat oleh keterampilan motivasi pegawai administrasi universitas terhadap efektivitas organisasi. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh relatif yang dibuat oleh keterampilan hubungan manusia
dari pejabat administrasi universitas terhadap efektivitas organisasi. Yang keenam, untuk menawarkan rekomendasi yang mungkin akan teman-teman ini yang dapat digunakan oleh manajer di universitas dan otoritas terkait untuk membahas kerangka kerja kebijakan yang memungkinkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan hubungan manusia yang akan mengarah pada kinerja manajerial pejabat administrasi universitas dan pada akhirnya menuju pencapaian efektivitas terbaik dalam perguruan tinggi. Dan selanjutnya, untuk menawarkan rekomendasi yang mungkin atas teman-teman yang dapat digunakan untuk manajerial universitas dan otoritas terkait untuk membahas kerangka kerja kebijakan kemungkinan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan hubungan manusia yang akan mengarah pada kinerja manajerial pejabat administrasi universitas dan pada akhirnya menuju pencapaian efektivitas terbaik dalam perguruan tinggi. Yang selanjutnya, konsep keterampilan manajerial. Menurut Carl 1974 ada 3 keterampilan manajerial, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknis. Dengan demikian, semua manajer membutuhkan ketiga keterampilan manajerial di atas. Namun tingkat keterampilan ini diperlukan bervariasi dari tingkat mana. Yang pertama, keterampilan hubungan manusia. Menurut Carl 1974, keterampilan hubungan manusia yang merupakan indikasi keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang efektif dan atau unggul, yang disebut juga keterampilan interpersonal. Ini adalah semacam kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang, membantu manajer untuk memahami, berkomunikasi, dan bekerja dengan orang lain. Ini juga membantu manajer untuk memimpin, memotivasi, dan mengembangkan semangat tim. Keterampilan hubungan manusia diperlukan untuk semua manajer di semua tingkat manajemen dan dari organisasi ke organisasi lain. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi. Kerangka konseptual untuk keterampilan hubungan manusia dikembangkan dengan menggunakan keterampilan komunikasi, yakni transmisi informasi dan makna dari satu pihak ke pihak lain. Dalam setiap organisasi, komunikasi sangat penting untuk manajemen yang efektif. Yang ketiga, skill kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perilaku individu mengarah kegiatan kelompok menuju tujuan bersama. Kepemimpinan adalah peningkatan yang berpengaruh di atas dan di atas kepatuhan mekanik dengan arah rutin organisasi. Kepemimpinan adalah tentang mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai-nilai, dan menciptakan lingkungan di mana hal dapat dicapai. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk melangkah keluar dari budaya untuk memulai proses perubahan evolusioner yang lebih adaptif. Keempat, keterampilan motivasi. Motivasi adalah serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai beberapa tujuan yang juga lebih realistis dan sederhana ketika mempertimbangkan individu dan kinerjanya. Motivasi karyawan dianggap sebagai salah satu kebijakan manajer untuk meningkatkan manajemen kerja dan efektif di antara karyawan dalam organisasi. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Para peneliti telah mengembangkan kuesioner penelitian berdasarkan indikator yang diidentifikasi dalam kaitan dengan keterampilan hubungan manusia. Metodologi penelitian ini juga diadopsi sehubungan dengan hal-hal berikut. Pendekatan penelitian adalah deduktif. Desain penelitian adalah survei. Metode simple random sampling digunakan, yaitu sampel penelitian dari 141 pejabat administrasi universitas di 15 universitas nasional Sri Lanka. Karena penelitian ini melibatkan inferensi statistik, metode simple random sampling adalah metode pemilihan sampel terbaik representatif tanpa bias. Sampling populasi adalah seluruh pegawai tata usaha perguruan tinggi, tidak termasuk pegawai tata usaha keuangan yang saat ini berjumlah 232 melekat pada seluruh divisi perguruan tinggi, meliputi sekretaris, wakil sekretaris, asisten senior sekretaris, dan asisten panitera. Metode penyajian dan analisis data. Data dianalisis menggunakan regresi dan korelasi sebagai alat statistik. Penelitian menggunakan paket perangkat lunak SPSS untuk pengeditan, klasifikasi, dan tabulasi. Setiap pertanyaan dimasukkan ke dalam paket SPSS dengan variabel penentu. Hipotesis penelitian. Yang pertama,
Hipotesis penelitian. Ada hubungan positif antara keterampilan mendengarkan dan efektivitas organisasi. Yang kedua, berbicara berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Yang ketiga, keterampilan berbicara memiliki dampak positif yang unik pada efektivitas organisasi daripada mendengarkan. Yang keempat, menulis berkorelasi positif dan signifikan dengan efektivitas organisasi. Menulis lebih dipengaruhi oleh efektivitas organisasi daripada berbicara. Yang kelima, keterampilan komunikasi berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Yang keenam, membangun tim memiliki dampak positif pada efektivitas organisasi. Yang ketujuh, manajemen konflik berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas organisasi pemecahan. Yang kedelapan, masalah kreatif berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas organisasi. Yang kesembilan, keterampilan kepemimpinan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penyajian data, analisis data. Analisis karakteristik sampel. Kuesioner dibagi ke seluruh 15 universitas nasional. Peneliti bertujuan untuk mengumpulkan 141 sampel yang dipilih untuk penelitian, yaitu panitera, wakil panitera, panitera senior, asisten panitera, karena mereka termasuk dalam kategori pejabat administrasi universitas. Dalam hal menangani hal-hal terkait administrasi yang secara substansial menyimpang dari UAO keuangan. Dari semua 15 universitas tersebut di atas tetapi menerima informasi dari 104 sampel. Dengan demikian tingkat responnya adalah 73%. 100 per 141 dikali 100 yang dikatakan paling dapat diandalkan. Setelah mengumpulkan data, penelitian mengembang profil sampel berdasarkan beberapa karakteristik demografi, yaitu jabatan, umur, waktu kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Yang selanjutnya, status responden. Pertanyaan terpenting dalam informasi umum adalah posisi karyawan karena memiliki dampak langsung pada perolehan pengetahuan pada tingkat keterampilan hubungan manusia selama periode tersebut dan dapat relatif terhadap OE. Tabel 1 menunjukkan bahwa 44% responden memiliki atau terdiri asisten registrasi ARS dalam sampel dan sekaligus 41% termasuk dalam kategori senior asisten registrasi SARS yang berada di bawah middle level eksekutif dalam sistem karena mayoritas sampel memiliki AR dan SAR, sedangkan panitera hanya memiliki 6% sampel dan wakil panitera mewakili hampir 9% responden, dan disimpulkan bahwa sampel terdiri dari AR dan SAR yang pada akhirnya mewakili segmen besar dari kategori di atas. Ini adalah tabel jabatan atau penunjukan responden. Selanjutnya, metodologi statistik. Penilaian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hubungan relatan skill pegawai administrasi universitas terhadap efektivitas organisasi. Untuk menganalisis tingkat keterampilan hubungan manusia dari segmen-segmen di atas, para peneliti telah menggunakan 3 variabel utama yang diidentifikasi seperti keterampilan komunikasi, keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan motivasi, serta pengaruh utamanya terhadap efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peneliti mencoba menganalisis hal di atas dengan menggunakan ukuran statistik seperti reliabilitas ukuran dengan menggunakan convex alpha, analisis ukuran tunggal yaitu analisis univariat, statistik deskriptif, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Yang selanjutnya, keandalan aksi. Para peneliti bermaksud untuk menganalisis reliabilitas dan validitas pengukuran menggunakan salah satu metode konsistensi internal yang banyak digunakan, Cronberg Alpha. Menurut Alpha, semua ukuran yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang dapat diterima. Tabel 2 menunjukkan ukuran yang dihitung dan tingkat relevansi. Ini adalah tabel hasil analisis reliabilitas. Analisis dimensi tunggal. Untuk menggambarkan variabel tertentu diperluas analisis pengukuran tunggal. Ini menggambarkan karakteristik variabel tunggal, normalitas distribusi variabel, dan multikolinearitas. Dipertimbangkan di sini pertama, normalitas distribusi variabel diuji.
Untuk tulisan ini, uji Smirnov-Kolmogorov digunakan. Semua variabel yang diuji normalitas dalam hal mendengarkan, berbicara, dan menulis. Membangun tim, manajemen konflik, pemecahan masalah kreatif, pemberdayaan, dan pengaturan penjara adalah normal. Tingkat signifikan pengujian disajikan pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya berdasarkan tabel tingkat signifikasi uji Kolmogorov Smirnov Z lebih besar dari 0,05 sehingga distribusi semua variabel mendekati normal. Pelanggaran multivarian normalitas diuji dengan memeriksa pola residual. Histogram residu standar gambar 1 menunjukkan bahwa mendekati distribusi normal. Dengan demikian, tidak ada variabel yang mungkin dihadapkan pada masalah pelanggaran normalitas. Berikut ini adalah tabel histogram. Selanjutnya, multikolonialitas. Multikolonialitas variabel independen diuji menggunakan statistik tolerance dan variabel invasion factory (PIV). Ini adalah tabel uji multikolonialitas. Yang berikutnya, analisis univariat. Analisis univariat adalah bentuk paling sederhana dari analisis statistik. Analisis dilakukan dengan deskripsi variabel tunggal dan atributnya pada unit analisis yang berlaku. Analisis univariat digunakan terutama untuk tujuan deskriptif. Cara dapat untuk menyajikan data univariat adalah dengan membuat distribusi frekuensi kasus individu yang melibatkan penyajian jumlah atribut dari variabel yang dipelajari untuk setiap kasus yang diamati dalam sampel. Ini dapat dilakukan dalam format tabel dengan diagram batang atau bentuk serupa dari representasi grafik. Dalam analisis univariat, range, maksimum, minimum, mean, standar deviasi, modus, median, dan dapat dihitung sebagai statistik deskriptif. Ini adalah tabel data univariat tipe variabel penelitian. Selanjutnya, analisis korelasi antara masing-masing dua variabel. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sifat hubungan antar variabel. Analisis korelasi dilakukan dengan menggunakan nilai total yang diterima untuk setiap variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Nilai tersebut digunakan untuk mengetahui hubungan dan signifikansi hubungan yang ada antar variabel. Pada taraf signifikasi 0,05, tingkat kepercayaan 95%, terdapat korelasi yang signifikan antara variabel-variabel berikut. Ada hubungan positif antara pendengaran dan efektivitas organisasi sebagai koefisien korelasi 0,216 dan dengan nilai P 0,028 per variabel. Pada tingkat signifikasi 0,01, tingkat kepercayaan 99%, terdapat korelasi yang signifikan antara variabel-variabel berikut. Ada hubungan positif antara berbicara dan efektivitas organisasi dengan koefisien korelasi 0,380 dan dengan nilai P 0,00, P lebih kecil 0,01. Terdapat hubungan positif antara menulis dengan efektivitas organisasi dengan koefisien korelasi sebesar 0,404 dengan nilai P sebesar 0,00, yaitu P lebih kecil dari 0,01. Terdapat hubungan positif antara tim building dengan OE dengan koefisien korelasi sebesar 0,365 dan dengan nilai P sebesar 0,00, yaitu P lebih kecil 0,01. Terdapat hubungan positif antara creative problem solving dengan OE dengan koefisien korelasi sebesar 0,380 dan dengan nilai P sebesar 0,00, yaitu P lebih kecil 0,01. Terdapat hubungan positif antara goal setting dengan OE dengan koefisien korelasi sebesar 0,287 dan dengan nilai P sebesar 0,003, yaitu P lebih kecil 0,01. Dan berikut ini sangat tidak signifikan pada setiap tingkat signifikansi, tetapi menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel. Terdapat hubungan positif antara penanganan konflik dengan koefisien korelasi sebesar 0,152 dengan nilai P signifikan sebesar 0,123, melanggar ketentuan P lebih kecil dari 0,05. Terdapat hubungan positif antara pemberdayaan dengan OE dengan koefisien korelasi sebesar 0,110 dan nilai P sebesar 0,265 yang signifikan melanggar ketentuan P lebih kecil 0,05.
Analisis regresi antar dua variabel. Untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi sederhana. Di sini tampak terpisah dari variabel independen, yaitu mendengarkan, berbicara, dan menulis, membangun tim, manajemen konflik, pemecahan masalah kreatif, dan pemberdayaan dan penetapan tujuan pada efektivitas organisasi diukur dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Variabel mendengarkan menjelaskan pengaruh sedang terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan pengaruh 4,7%, koefisien mendengarkan 0,216. Variabel berbicara memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan efeknya adalah 14,4%, koefisien untuk mendengarkan 0,380. Penulis, variabel memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan pengaruhnya adalah 16,3%, koefisien untuk mendengarkan adalah 0,404. Variabel Tambuding memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan efek 13,3%, koefisien mendengarkan 0,365. Variabel penanganan atau manajemen konflik berpengaruh sedang terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan pengaruh 2,3%, koefisien mendengarkan 0,152. Variabel kreatif problem solving berpengaruh sedang terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan pengaruh 14,4%, koefisien mendengarkan 0,380. Variabel pemberdayaan berpengaruh sedang terhadap efektivitas organisasi. Kekuatan pengaruh 1,2%, koefisien mendengar 0,110. Variabel penetapan tujuan memiliki pengaruh sedang terhadap efektivitas organisasi 8,3%. Koefisien mendengarkan 0,287. Berikutnya analisis data multivariasi. Analisis multivariasi berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam kumpulan data. Multiple regression dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Dampak kolektif. Keseluruhan keterampilan komunikasi terhadap efektivitas organisasi telah dijelaskan secara signifikan oleh ketiga variabel keterampilan komunikasi. Double percent varian R-square dan menulis adalah variabel penjelas terkuat dengan koefisien B terbesar 0,294 dan nilai T tertinggi 2,663 yang juga signifikan pada setiap tingkat penyiratan hubungan positif. Selanjutnya, dampak kolektif keseluruhan keterampilan kepemimpinan terhadap efektivitas organisasi telah dijelaskan secara signifikan oleh ketiga variabel keterampilan kepemimpinan. 20,5% varian R-square dan kreatif problem solving merupakan variabel penjelas terkuat dengan koefisien B terbesar 0,0301. Dampak kolektif keseluruhan keterampilan motivasi pada efektivitas organisasi telah dijelaskan secara signifikan oleh dua variabel keterampilan motivasi. Varian 8,4% R kuadrat dan penetapan tujuan merupakan variabel penjelas terkuat dengan koefisien B terbesar sebesar 0,277. Kesimpulan, berdasarkan temuan dalam penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang diidentifikasi dari human relation skill pegawai tata usaha perguruan tinggi yaitu communication skill, leadership skill, dan motivation skill memiliki hubungan linear positif dengan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting dalam kaitannya dengan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peneliti sampai pada beberapa kesimpulan. Keterampilan komunikasi, keterampilan kepemimpinan, dan keterampilan motivasi memiliki korelasi positif terhadap efektivitas organisasi. Namun, dampak keseluruhan dari keterampilan manusia pada efektivitas organisasi bisa berkurang dari atau hampir 5%. Keterampilan komunikasi lebih berpengaruh daripada dua variabel lainnya dalam kaitannya dengan signifikasi komparatifnya dalam menentukan efektivitas organisasi. Meskipun semua variabel signifikan terhadap hubungan positif terhadap efektivitas organisasi, dan berdasarkan temuan, variabel yang paling berpengaruh adalah menulis daripada berbicara dan mendengarkan. Keterampilan kepemimpinan memang penting, tetapi dampaknya relatif lebih kecil daripada keterampilan komunikasi, karena penanganan atau pengelolaan konflik tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Keterampilan motivasi memiliki hubungan positif terhadap efektivitas organisasi, tapi berpengaruh tidak terlalu signifikan, di mana pemberdayaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap efektivitas organisasi. Sedangkan penetapan tujuan memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Dengan demikian, keterampilan motivasi dapat dianggap sebagai faktor yang paling tidak signifikan terhadap efektivitas organisasi. Dalam arti keseluruhan, keterampilan komunikasi lebih dipengaruhi oleh efektivitas organisasi daripada faktor lain. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.